You Ask, Alumni Answer. Pertanyaan dari Rikaden, apakah masih ada peluang untuk usia 30 tahun ke atas apply di perusahaan-perusahaan besar? Halo, nama gue Abi, 36 tahun. Sebelumnya gue 10 tahun kerja di industri kapal sawit. Sekarang gue sebagai Senior Executive Marketing Technology and Analytics di A-Commerce Asia, e-commerce enabler terbesar di Southeast Asia. Untuk peluang itu gue rasa ada banget karena industri teknologi sekarang makin besar ya. Pertanyaan dari Iski Torus. Min, kalau alumni yang umur udah di atas 30 tahun yang pindah karir, motivasinya apa ya? Motivasi gua itu sebenarnya mostly itu dari keluarga. Karena waktu gua kerja di kelapa sawit, sebagian besar kerjaan gua tuh bolak-balik ke site ke Kalimantan. Nah, saat itu tuh keluarga gua tuh kurang nyaman dengan kondisi seperti itu. Nah, pada saat itu ya udah gua memutuskan buat ya kayaknya gua nggak bisa lagi kerja kayak gini, gua harus stay lebih lama sama keluarga. Dan kebetulan istri gua dapet ads dari Revoyu dan apa yang Revoyu tawarkan kayaknya cocok sama motivasi gua. Akhirnya ya gua langsung apply dan ikut ke batch 5 FSDM Revoyu. Pertanyaan dari Azalia. Hal paling dasar apa yang harus aku lakukan kalau mau mulai switch karir? Kalau buat gua yang udah berkeluarga dan usia segini, gua rasa yang paling utama itu sebenarnya kesepakatan dari keluarga ya. Jadi emang resikonya harus udah diomongin di awal sama keluarga semuanya. Kalau emang udah oke, udah setuju semua, ya udah go for it. Nggak ada salahnya juga lo switch karir sih. Yang penting keluarga udah mendukung. Pertanyaan dari Properti Syariah ID. Nanti bakal sulit nggak ya memahami semua materi digital marketing yang baru dan membiasakan diri dengan sesuatu yang baru? Sebenarnya kalau dari gua nggak ada problem soal materi atau pelajaran ya sebenarnya karena sumbernya banyak dan Revoyu juga udah ngasih sumber tuh udah berlimpah banget. Tapi challenge buat gue itu sebenarnya bukan di situ. Ketika lo masuk kelas dan temen lo itu nggak seumuran sama lo, omongannya kadang-kadang suka nggak nyambung atau jokes-jokes gua itu juga kelewat tua gitu misalnya. Jadinya itu yang perlu gue adjust sih sebenarnya karena lo ntar belajar di Revoyu itu ada di grup, lo nggak sendirian. Nah itu mungkin adjustment yang paling sulit buat gue. Cara gue adaptasi, ya gue dengar dulu sih mereka ini apa yang mereka omongin. Gue nggak berusaha untuk menjadi orang tua. Gue nggak merasa gue itu paling tua. Gue nggak merasa gue harus nasehatin mereka, jangan gini, enggak sih. Itu gue anggap ya teman kelas gue, teman kuliah gue, teman kursus gue. Jadi gue anggap gue tuh sama mereka tuh sama-sama gue, itu aja sih. Pertanyaan dari Singgih Sing, akan ketemu kendala seperti apa saat melamar kerja di perusahaan kalau ilmu kita berarti masih junior tapi umur kita udah 30 tahun lebih? Waktu itu sih menurut gue kendala gue itu adalah gimana caranya pilih perusahaan yang tepat buat gue. Nah waktu itu karena ada career coach di Revoyu, gue dikasih advice supaya milih perusahaan yang tepat aja buat gue. Gue nggak bisa sembarangan apply kerja. Dan gue juga disaranin sama career coach gue buat stick tahu role apa yang lo mau. Jangan sembarangan serabutan. Karena ntar once diterima, ternyata lo nggak serak sama perusahaannya dan role-nya ntar malah culture shock di situ, lo malah jadi nggak betah. Nilai plus dari kita yang udah pernah kerja lama dibanding sama teman-teman yang baru mau kerja itu adalah ya kita udah pernah punya pengalaman pekerjaan. Karena dalam dunia kerja kan tahu sendiri ya, nggak semua masalah teknis. Ternyata ada masalah-masalah tuh yang harus dijawab, harus diselesain. Bukan teknis doang, tapi ada mental di situ, ada leadership di situ. Nah kebetulan di pekerjaan gue yang sekarang, requirement posisi gue itu ternyata nggak teknis banget. Jadi usernya sendiri bilang dia itu expect orang yang bisa manage stakeholders yang berkaitan sama pekerjaan. Kalau teknis menurut dia masih bisa dipelajarin, tapi dia cari orang yang bisa komunikasinya baik lah antar stakeholders untuk role tersebut. Nah akhirnya gue punya kapasitas itu dan akhirnya ya gue diterima. Ada pasti perusahaan yang ekspektasinya itu orang-orang kayak kita kok. Jadi nggak mesti lo harus pinter, teknis segala macem, tapi kalau lo punya leadership, punya komunikasi bagus, pasti ada yang expect skill kayak gitu.
Pertanyaan dari Faiz Al-Faruq. Di karir coaching itu nanti akan diajarin strateginya supaya bisa dapat kerja meskipun baru mulai karir baru. Oke, nah buat karir coach atau karir support sendiri, iya benar, lu bakal diajarin end to end sih ya, hampir semuanya. Pertama, lu diajarin bikin CV yang bagus kayak gimana, bahasanya tuh kayak gimana. Yang kedua, lu diajarin gimana caranya mempolish LinkedIn lu biar glow up, biar keren. Terus yang ketiga, lu juga diajarin interview. Interview tuh bukan cuma interview gitu aja, tapi lu diajarin pertanyaan seperti apa sih yang sering kali keluar pas HR interview. Terus jawabannya apa. Nah itu bisa jadi kisi-kisi lo buat ntar lo ngadepin interview beneran. Yang keempat tuh ada namanya mock up interview. Nanti lo dikasih rehearsal, tapi bukan dari orang Revoyu, itu beneran dari HR dan user startup yang udah kerjasama sama Revoyu. Jadi pertanyaannya tuh pasti emang pertanyaan yang sering mereka tanyain ke kandidat. Sampai terakhir itu yang gua minta juga dari karir coach gua itu, salary gua gimana, negonya gimana, dan ketiga kontrak kerja gua juga gua kasih ke dia. Ini kontrak kerja gua oke nggak sih? Apa yang kurang, apa yang bagus, apa yang bisa gua nego. Itu juga bisa lu konsultasiin ke karir coach lo, dan itu gua lakuin. Pertanyaan dari Belepiu Shop. Pindah haluan dari yang tidak ada background sama sekali, apakah salary yang didapat juga mulai dari bawah lagi? Iya. Ini pasti pertanyaan yang paling banyak ditanyain kayaknya ya. Sebenarnya tetap harus di manage sih sebenarnya. Lo pindah ke sesuatu yang baru, yang bener-bener lo baru belajar, lo harus manage emang. Lo start di awal, mulai dari bawah lagi istilahnya begitulah. Tapi lo juga harus punya bargain point. Lo harus juga punya minimum lo tuh maunya berapa. Itu yang harus lu hitung sih sebelumnya gitu. Dan lu harus, kalau ntar lu masuk Revoyu, harus bilang sama karir coach lu, kalau gue bilang terang-terangan, gue tuh udah dapat gaji segini, tapi gue nggak mau dapat gaji di bawah segini, bisa nggak ya? Caranya gimana? Dan karir coach gue ngasih advice buat gue, oh bisa Bi, kalau segini kayaknya masih masuk, karena dia tahu kan range gaji di tech company itu kayak gimana. Alhamdulillah gaji gue tuh naik. Pertanyaan dari Yoga Kusuma. Worth it nggak ya belajar lagi dari awal dengan gaji dan kenyamanan yang akan didapat bekerja di bidang tech? Kalau gue lihat dari motivasi gue, itu semua worth it banget. Karena kenapa? Goals gue itu di awal emang keluarga. Jadi gue emang mau stay sama keluarga gue. Gue nggak mau pergi-pergi lagi ke site. Gue nggak mau kerja bolak-balik lagi 2 minggu sekali gue harus ke Kalimantan. So far sekarang gue udah di rumah, deket banget sama keluarga gue udah bisa dapet goals yang gue set di awal. Terus yang kedua, dari segi jenjang karir, menurut gue jenjang karir di tech industry itu lebih cepet ya dibanding industri gue sebelumnya. Kenapa? Karena yang gue lihat dari LinkedIn orang tuh yang kerja di startup itu atau tech industry, mereka tuh kayak 1 tahun udah jadi apa, 2 tahun udah jadi apa. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kan mungkin banget kita dapetin juga. Nah itu juga segi plus yang bisa lo dapetin nih kalau misalnya lo switch karir di tech industry. Revoyu.